Kamu fokus pada hidupmu sendiri. Tidak ada lagi diri lama yang kebingungan harus melakukan apa demi memperjuangkan hidup. Bahkan kepada orang tua dan saudara pun kamu sudah tahu bagaimana harus bersikap. Tampak jelas batasan yang kamu tentukan untuk dirimu sendiri. Dan batasan-batasan itu sering kamu perbaharui sesuai dengan kondisi jiwamu. Misalnya, kamu sama sekali tidak mau bicara dengan mantan dan memblokir semua akses komunikasi. Tetapi seiring pertumbuhan jiwamu, kamu mulai membuka blokir dan rela memaafkan semua kesalahan mantan. Jiwamu mendapat banyak pembelajaran tentang hidup. Hal itu membuat kamu terlihat indah di mata banyak orang. Apalagi, kamu terlihat fokus pada sesuatu yang sedang kamu kerjakan. Banyak self-love dan self-care yang kamu lakukan menambah nilai untukmu. Jika kamu seorang wanita, maka energi feminin sedang menguasaimu. Kamu tampak powerful sebagai seorang wanita, banyak peluang yang terbuka termasuk dalam urusan asmara. Begitu pula sebaliknya, jika kamu seorang pria, energi maskulin sedang menguasaimu. Kamu tampak berwibawa, karismatik dan aktif. Emosimu terasa stabil, karena kamu sudah banyak menghealing luka-luka batin yang lama mengendap pada jiwamu. Kamu begitu indah mempesona dengan dirimu yang baru. Sudah jelas di sini, kamu mengetahui nilai dirimu sendiri. Tidak bermaksud sombong atau menjauhi orang lain. Kamu memahami dirimu di mana sebaiknya kamu berinteraksi. Tidak ada lagi circle lama yang membuatmu lelah karena kamu harus memakai diri lama. Kamu menyadari diri lama dan circle-nya harus berakhir. Tempatmu bukan lagi di sana. Kamu sudah dipaksa semesta untuk move on. Ibaratnya, baju lama sudah tidak pantas lagi jika terus digunakan. Dan jika terus dipaksakan berada di sana, kamu yang akan kelelahan dan tidak berkembang. Di fase ini, keahlian yang tadinya tidak kamu sadari bermunculan ke permukaan. Keberanian dan rasa percaya diri yang lama bersembunyi akhirnya keluar dan sudah menyatu dengan dirimu. Jangan heran jika kamu sering menemukan kesempatan kedua dari suatu kejadian yang dulu tidak bisa kamu capai. Beberapa yang resonate pernah mengalami kegagalan pada asmara. Kegagalan itu sangat parah dan meninggalkan luka batin yang dalam. Masa penyembuhan diri yang kamu lakukan sangat lama. Kamu sempat terpuruk dalam fase gelap itu dan kebingungan membangun diri sendiri, sampai akhirnya kamu menemukan kebenaran dan pemahaman yang membantumu mengangkat kembali dirimu sendiri. Bukan waktu yang menyembuhkanmu, tetapi usahamu untuk menyembuhkan luka-luka batin yang mengembalikan keutuhan hatimu. Itulah mengapa kamu bisa memaafkan semua orang yang pernah menyakitimu. Sebagian lagi yang menyimak reading ini pernah ditipu dalam hal keuangan atau harta benda. Luka yang diakibatkan oleh faktor keuangan itu sama menyakitkannya dengan pengkhianatan. Tentu butuh banyak usaha penyembuhan diri yang kamu lakukan. Dalam reading ini tampak jelas kamu pernah mengalami luka batin yang dalam dan menimbulkan trauma. Tetapi semesta selalu ingin memberitahu bahwa semesta mencintaimu. Tuhan dan semesta selalu memberi jalan pada apapun usaha yang kamu niatkan. Itulah mengapa kamu sering bertemu dengan dua kepribadian di sepanjang hidupmu. Contohnya, kamu bertemu dengan orang baik dan tulus yang membawamu menuju jalan kebaikan. Tetapi kamu juga bertemu dengan orang-orang toksik yang menyakiti hatimu. Dua kepribadian yang selalu masuk dalam hidupmu adalah cara semesta mendidikmu. Sama seperti yang terlihat dalam reading kali ini, terdapat dua energi dari dua orang yang menyukaimu. Mereka berdua tidak bisa berhenti memikirkanmu dan tidak bisa berhenti memperhatikan apapun yang kamu lakukan. Sering sekali mereka ini mencoba mencari tahu tentang kamu melalui media sosial. Mereka bahkan membuat akun palsu demi bisa mengetahui kegiatanmu. Beberapa mimpi tentang kamu datang pada mereka dan selalu coba diartikan dengan pemahaman mendalam, didorong oleh rasa penasaran tarikan kuat kepadamu. Jika orang-orang ini mempercayai tarot, sudah jelas mereka akan bertanya tentang kamu kepada tarot reader. Dua orang ini menyukaimu dengan caranya masing-masing dan sesuai dengan kepribadian masing-masing. Salah satunya, orang ke-1,
Selalu memperhatikanmu tetapi tidak berhenti memberi perhatian kepada orang lain. Dia ini memiliki wajah yang mempesona, atau seorang influencer, atau memiliki pergaulan yang luas sehingga banyak orang yang mengenalnya. Pikiran buruk di awal mengenalmu sampai merasakan koneksi denganmu adalah mantra sihir cinta pasti kamu kirim untuknya. Orang ini berpikiran begitu karena tidak bisa melepaskanmu dari kepalanya. Bayanganmu selalu hadir menghantui hari-harinya. Kamu mungkin saja tidak menyadari orang ini, atau sebenarnya kamu sudah tahu tentangnya tetapi tidak yakin jika orang ini menyukaimu. Yang jelas orang ini menyukaimu. Dia kagum dengan semua yang ada pada dirimu, tetapi dia juga sering memberi perhatian kepada yang lain. Mungkin itu sebabnya kamu tidak percaya jika orang ini menyukaimu. Satunya lagi, orang kedua, yang juga sangat menyukaimu, memiliki kepribadian tidak percaya pada diri sendiri. Dia sering menilai dirinya dengan nilai rendah jika menyukai seseorang, terutama kamu yang terlihat percaya diri. Yang dibutuhkannya adalah dorongan dari orang lain untuk meyakinkan mentalnya. Karena keraguan selalu menghantui orang ini, keraguan itu berasal dari rasa takut dan besarnya insecurity pada dirinya. Beberapa faktor pada dirinya menambah rasa tidak percaya diri, misalnya finansial yang kurang, karir yang biasa-biasa saja atau kekurangan materi lainnya. Tetapi orang ini memiliki hati yang besar dan sisi polos yang murni. Dibandingkan dengan orang yang pertama, kamu lebih bisa merasakan perasaan orang kedua ini. Hal itu disebabkan karena orang kedua ini tidak memiliki orang lain yang disukainya. Dia hanya memperhatikan kamu saja. Pikirannya terpusat padamu hampir di sepanjang hari terutama saat malam hari. Menurutnya, keadaan dirinya saat ini sulit dirubah. Itu sebabnya dia lebih memilih diam dan menyerahkan urusan perasaannya kepada Tuhan. Semesta akan banyak memberi informasi tentang orang ini yang bisa membuat kamu memahami tentang dirinya seutuhnya. Tetapi diamnya orang ini membuat kamu juga menjadi diam. Kamu justru tertarik dengan penjelasan-penjelasan yang datang kepadamu melalui apa saja. Orang ini datang kepadamu menambah pemahaman tentang semesta, intuisi, dan telepati. Lalu, siapa yang sebaiknya kamu pilih dan siapa yang memiliki perasaan tulus kepadamu? Ada baiknya mengenal perasaanmu sendiri dengan melihat kartu yang mewakili gambaran tentang kondisi asmaramu. Kamu yang resonate dengan reading ini membutuhkan seseorang yang bisa memberi kedamaian, perlindungan, kemandirian dan dukungan untuk mencapai ambisimu. Karena kamu sudah mengetahui tentang dirimu sendiri dan batasan-batasan yang kamu terapkan untuk diri dan hidupmu, kamu butuh seseorang yang mendukung dan menyemangatimu. Seseorang yang bisa diajak bekerja sama dalam bekerja keras menjaga keutuhan hubungan adalah jiwa yang kamu dambakan. Apalagi jika pasanganmu bisa membimbingmu untuk saling menghargai keberadaan dan kerja keras masing-masing. Walaupun berada dalam koneksi yang mengikat, kamu ingin tetap menjadi sosok yang kuat, mandiri, menarik, modis, cerdas dan anggun atau karismatik. Tentu dibutuhkan sosok yang juga memiliki atau memahami passion tersebut. Lebih jelasnya, kamu mengharapkan sosok yang mengupayakan rasa hormat dan rasa cinta. Dengan begitu kamu juga akan memberikan rasa hormat dan rasa cinta. Catatan, semua zodiak ada dalam reading ini. Beberapa cam yang keluar bisa saja berhubungan denganmu, atau berhubungan dengan orang yang sedang berdealing denganmu. Self-care and self-love, kebiasaan merawat atau menjaga diri dengan baik. Lotus, keindahan cinta sejati. Perahu, menuju perubahan. 15. Parfum. Kopi. Buku.